Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 27 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah Berjuang untuk Jiwa Mereka. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kolose 4 ayat 12, yang berbunyi, Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa yang engkau lakukan ketika mengamati orang-orang di gereja yang tidak hidup benar atau yang tidak lagi datang ke gereja? Daripada meratapi situasi atau menghakimi mereka, berdoalah bagi mereka hingga mereka dipulihkan. Belalah jiwa mereka dalam doa. Setiap jiwa berharga bagi Tuhan dan Alkitab mengatakan bahwa keinginannya adalah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah salah satu alasan mengapa para pendeta dan pemimpin gereja harus berhati-hati dalam memperlakukan dan menangani jemaat gereja. Beberapa mungkin bersikap keras dan tidak keberatan melakukan hal-hal yang membuat jemaat menjauh dari gereja. Namun, karena engkau seorang pemenang jiwa sejati, engkau berbeda, karena engkau memahami apa yang dibutuhkan untuk memenangkan satu jiwa sekalipun dan akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Seringkali, saya menangis untuk seseorang, saya terus bersyafaat sampai orang tersebut datang kepada Kristus atau dipulihkan imannya. Inilah sebabnya kita harus berdoa terlebih dahulu, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk hal-hal yang tepat. Ketika kita melakukannya, kita menang. Gereja harus memprioritaskan waktu untuk doa syafaat. Epafras, dalam ayat pembuka kita, tidak berdoa untuk kebutuhannya sendiri, ia berdoa untuk orang lain. Ia adalah seorang pendoa syafaat. Ia sudah berjalan dalam kemuliaan Allah, tetapi ia berdoa agar orang lain juga berjalan di dalamnya, untuk masuk ke dalam kepenuhan rencana Allah bagi hidup mereka. Inilah yang harus engkau lakukan setiap hari. Berdoalah bagi orang lain, agar mata pemahaman mereka terbuka terhadap realitas kerajaan Allah dan dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku berdoa dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih, untuk pertumbuhan dan pemulihan rohani orang lain. Karena itu, aku berdoa syafaat bagi mereka yang telah tersesat agar mereka segera dipulihkan, dan agar kasih sayang mereka tertuju pada hal-hal roh, tidak pernah lesu atau tumpul, melainkan berkobar dalam roh, melayanimu dengan sepenuh hati, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yakobus 5 ayat 16, 1 Timotius 2 ayat 1. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.